Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 6 akan membawakan materi mengenai materi persamaan diferensial. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian penjelasan dan contoh soal mengenai persamaan diferensial ini, yuk kenalan dulu yuk sama anggota kelompoknya. Check it out. Di sini kita akan membahas persoalan persamaan diferensial. Pengertian. Pengertian pada persamaan diferensial ini tidak lain adalah persamaan diferensial merupakan persamaan yang mengandung variabel dan beberapa fungsi turunan terhadap variabel yang melibatkan variabel-variabel tak bebas dan derivatifnya terhadap variabel-variabel bebas. Contoh. Di sini ada beberapa contoh. Contoh pertama adalah x pangkat 2 d pangkat 2 y per dx pangkat 2 dikurang 6x dy per dx sama dengan 0, atau variabel sama dengan x, variabel tak bebas sama dengan y. Di contoh kedua ada y aksen sama dengan e pangkat x ditambah sin x. Variabel bebas atau variabel bebas sama dengan x, variabel tak bebas sama dengan y. Di contoh yang ketiga ada d pangkat 2 ki per dt pangkat 2 dikurang 3 dq per dt ditambah 10 ki sama dengan 4, atau variabel bebas sama dengan t, variabel tak bebas sama dengan ki. Di contoh yang keempat ada do pangkat 2 phi per dx do x pangkat 2 dikurang 3 do pangkat 2 phi per do y sama dengan 0, atau variabel bebas sama dengan x, y, variabel tak bebas sama dengan phi. Klasifikasi pada persamaan diferensial dibagi menjadi, yaitu yang pertama ada persamaan diferensial biasa atau PDB, di mana persamaan diferensial ini hanya mempunyai satu variabel bebas. Contohnya, di sini ada beberapa contoh. Contoh pertama ada x pangkat 2 d pangkat 2y per dx pangkat 2 dikurang 6x dy per dx sama dengan 0. Di contoh kedua ada y pangkat 2 sama dengan y aksen sama dengan ex e pangkat x ditambah sin x. Contoh yang ketiga ada d pangkat 2 ki per dt pangkat 2 dikurang 3 dq per dt ditambah 10 ki sama dengan 4. Di klasifikasi yang kedua ada persamaan diferensial parsial atau PDP, di mana persamaan ini mempunyai dua atau lebih variabel bebas. Contohnya, di sini ada terdapat satu contoh, yaitu do pangkat 2 phi per do x pangkat 2 dikurang 3 do pangkat 2 phi per do y sama dengan 0. Di sini saya akan menjelaskan orde persamaan diferensial ditentukan oleh turunan tertinggi dalam persamaan tersebut. X dy per dy dikurang y akar 2 sama dengan 0 disebut PDB orde 1. X y d akar 2y per dx akar 2 dikurang y akar 2 sin x sama dengan 0 PDB orde 2. D akar 3y per dx akar 3 dikurang y dy per dx ditambah ex sama dengan 0 disebut PDB orde 3. Turunan ketiga pada y dikurang y aksen ditambah sin x sama dengan 0 disebut PDB orde 3. Derajat atau dergi dari suatu persamaan diferensial adalah pangkat tertinggi dari turunan tertinggi suatu persamaan diferensial. 1 ditambah dalam kurung dy per dx akar 2 sama dengan 3 d akar 2y per dx akar 2 disebut PDB orde 2 derajat 1. X dalam kurung turunan kedua pada y akar 3 ditambah dalam kurung y aksen pangkat 4 dikurang y sama dengan 0 disebut PDB orde 2 derajat 3. Jenis dan bentuk umum persamaan diferensial. Jenis-jenis persamaan diferensial orde pertama. Jenis-jenis persamaan diferensial atau PD pada periode pertama yakni PD dengan variabel terpisah. Bentuk umum PD M dalam kurung X, Y dx tambah N dalam kurung X, Y
DY sama dengan 0. Bentuk PD dengan variabel terpisah, F dalam kurung X, DX ditambah G dalam kurung Y, DY sama dengan 0. Solusi umum PD. Integral F dalam kurung X, DX ditambah integral F dalam kurung Y, DY sama dengan C. C sama dengan konstanta. Jenis-jenis persamaan diferensial order pertama. PD homogen. Suatu fungsi F dalam kurung X, Y dikatakan homogen derajat N jika F dalam kurung lambda X, lambda X sama dengan lambda N F dalam kurung X, Y. Bentuk umum PD M dalam kurung X, Y DX ditambah N dalam kurung X, Y DY sama dengan 0. Dikatakan homogen derajat N jika M dalam kurung X, Y dan N dalam kurung X, Y adalah fungsi homogen yang memiliki derajat yang sama. Solusi PD homogen Y sama dengan Vx dan DY sama dengan V dx ditambah X dV. PD eksat, PD linear order 1 berbentuk M dalam kurung X, Y dx ditambah N dalam kurung X, Y DY sama dengan 0. Untuk memeriksakan apakah PD eksat jika berlaku du M dalam kurung X, Y per du Y sama dengan du N dalam kurung X, Y per du X. Solusi umum fungsi F dalam kurung X, Y sama dengan C, di mana fungsi didapat dari F dalam kurung X, Ya, selanjutnya cara menentukan persamaan diferensial eksak ini menggunakan fungsi F tanda kurung XY sama dengan C yang bisa diperoleh dari kotak rumus ini ya. Sebelah kanan ini yang coklat, F tanda kurung XY sama dengan integral N dalam kurung X, Y dx plus F tanda kurung lagi X. Nah, dengan F tanda kurung X ini, fungsi dari X bisa diperoleh dari Fx tanda kurung XY sama dengan M tanda kurung XY. Nah, simbol A kebalik ini bisa dibilang do ya. Jadi do per do Y integral N tanda kurung XY dy plus F tanda kurung X sama dengan M tanda kurung XY. Nah, jadi fungsi Fx ini pada penyelesaian persamaan diferensial eksak ini tanda kurung X sama dengan integral M tanda kurung XY dx plus, nah ini ada integral lagi di dalamnya N dalam kurung XY dikurang do per do Y. Nah, habis itu di dalamnya lagi ada integral M tanda kurung XY dx, habis itu di belakangnya ada dy. Selanjutnya jenis yang keempat ini ada persamaan diferensial linear. Persamaan diferensial linear ini pada order 1 ini memiliki bentuk umum seperti berikut, yakni dy plus dx plus yp tanda kurung x sama dengan q dalam kurung x. Lalu bentuk umum persamaan diferensial linear order n ini a pangkat 0 dalam kurung x d pangkat ny per dx pangkat n plus a pangkat 1 dalam kurung x. Nah, habis itu ada a pangkat n min 1 y per dx pangkat n min 1 ditambah titik-titik 1 dalam kurung x ditambah a pangkat n plus x y sama dengan f dalam kurung x. Nah, untuk menyelesaikannya dapat digunakan faktor integrasi, yakni seperti di dalam kotak coklat ini ya, integral px dx. Nah, solusinya gimana? Solusinya kita bisa menggunakan metode language, yakni ye integral p dalam kurung x dx sama dengan integral q dalam kurung x integral p dalam kurung x dx, terus habis itu dx plus c. Nah, pada jenis yang kelima ini ada persamaan diferensial Bernoulli. Bentuk umumnya seperti apa? Seperti kotak hitam ini ya, yang latarnya biru ini, M dalam kurung XY dx plus N dalam kurung XY dy sama dengan 0. Nah, bentuk PD Bernoulli order pertama ini, dy per dx plus yp dalam kurung x sama dengan y pangkat n q dalam kurung x. Nah, cara menyelesaikannya dengan menggunakan transformasi. Gimana caranya? Y pangkat min n plus 1 sama dengan V, yang dimana V itu min n plus 1 terus habis itu dikalikan dengan Y pangkat min n. Nah, jadinya ini dy per dx sama dengan dv per dx. Nah, Y pangkat min n dy per dx sama dengan 1 per min n plus 1 dikalikan dengan dv per dx. Nah, selanjutnya ciri-ciri pada linear ini yakni variabel terikat Y dan derivatifnya hanya derajat 1. Tidak ada perkalian antara Y dan derivatifnya. Terus yang terakhir ada variabel terikat bukan termasuk fungsi transenden, logaritma, trigonometri, dan eksponensial. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kotak putih 2 ini. Nah, yang pertama ada persamaan linear order 2. Rumusnya seperti apa? X d pangkat 2y per dx pangkat 2.
ditambah 3dy per dx, habis itu dikurang 2xy. Hasilnya sama dengan sin x. Nah, di bawah ini merupakan persamaan tidak linear order 2. Y d pangkat 2y per dx 2 dikurang x dalam kurung ya, dy per dx dikuadratin. Plus x kuadrat 2y sama dengan e pangkat x. Nah, di sini ada contoh persamaan linear tak homogen order 1. Seperti apa? Seperti xy aksen 1 min 2y sama dengan x3, itu merupakan contoh linear tak homogen order 1. Terus selanjutnya ada persamaan linear tak homogen order 2. Contohnya seperti y aksen 2 min 2y aksen 1 plus 3y sama dengan cos x. Dan yang ketiga ada persamaan diferensial non linear. Seperti apa contohnya? Contohnya y aksen 2 plus y kuadrat sama dengan sin x. Di bawahnya ada lagi contoh persamaan diferensial non linear, yakni y aksen 3 plus y aksen 1 sama dengan x. Terus di bawahnya lagi yang terakhir ada sama juga ya, non linear juga, yakni y aksen 2 plus sin y sama dengan 0. Untuk berikutnya, kita masuk ke contoh soal persamaan diferensial eksak. Nah, untuk contoh soal ini, kita menggunakan persamaan dalam kurung x kuadrat plus y kuadrat tutup kurung plus 2xy sama dengan 0. Kita misalkan x kuadrat plus y kuadrat menjadi m dalam kurung x, y, dan 2xy sebagai bentuk n dalam kurung x, y. Karena untuk PD linear order 1 itu bentuknya m dalam kurung x, y, dx plus n dalam kurung x, y, dy sama dengan 0. Nah, lalu untuk memeriksa apakah ini merupakan persamaan diferensial eksak, maka kita menggunakan rumus dou m per dou y sama dengan dou n per dou x. Nah, karena kita menggunakan persamaan tadi, maka didapat hasil 2y sama dengan 2 dikali 1 dikali y. Dari mana? Nah, untuk 2y ini, kita menggunakan dou m per dou y untuk menemukan 2y. Jadi kalau misalnya dou m per dou y ini, jadi kita mencari y turunan y dari x kuadrat plus y kuadrat. Nah, kenapa yang diturunkan y-nya saja? Karena x sama y ini bukan merupakan satu kesatuan, karena ada penjumlahan di dalam persamaan tersebut. Maka yang kita turunkan itu y-nya saja. Nah, lalu untuk yang dou n per dou x, nah itu kita turunkan x pada persamaan 2xy. Nah, maka karena x itu diturunkan hasil menjadi 1, maka 2 kali 1 kali y. Kenapa di sini y-nya ikut di dalam format untuk hasil dari 2 kali 1 kali y? Karena di sini x sama y-nya itu dia merupakan satu kesatuan, jadi y itu dimasukkan ke dalam format 2 kali 1 kali 2. Maka hasilnya 2y sama dengan 2y. Nah, karena variabel ini sama, 2y sama dengan 2y, maka bisa dikatakan persamaan diferensial ini eksak. Lalu karena kita sudah mengetahui kalau persamaan diferensial ini eksak, maka kita masuk ke solusi umum. Di sini solusi umumnya kita menggunakan rumus f dalam kurung x, y sama dengan integral m dalam kurung x, y plus c dalam kurung y. Nah, maka didapat integral dalam kurung x kuadrat plus y kuadrat dx plus c dalam kurung y. Kenapa kita dapat x kuadrat plus y kuadrat dx? Karena tadi bentuk m dalam kurung x, y itu merupakan x kuadrat plus y kuadrat dx. Nah, setelah diintegralkan, maka hasilnya sepertiga x pangkat 3 plus xy kuadrat plus c dalam kurung y. Ini merupakan integral dari bentuk tadi. Nah, lalu untuk fungsi fx pada penyelesaian persamaan diferensial eksak, kita menggunakan rumus dou f dalam kurung x, y per dou y sama dengan dou per dou y kurung siku integral m dalam kurung x, y dx plus c aksen y sama dengan n dalam kurung x, y. Maka didapat hasilnya itu dou per dou y kurung siku sepertiga x pangkat 3 plus xy kuadrat. Nah, itu kita dapat dari fungsi f dalam kurung x, y yang kita hitung tadi, plus c aksen y sama dengan 2xy. 2xy didapat karena tadi kita menggunakan persamaan 2xy itu kita misalkan menjadi n dalam kurung x, y. Lalu untuk dou per dou y kurung siku sepertiga x pangkat 3 plus xy kuadrat ditambah c aksen y sama dengan 2xy. Nah, di sini kita turunkan berdasarkan y karena di sini bentuknya dou per dou y. Nah, karena di sini sepertiga x pangkat 3 tidak ada variabel y, maka sama dengan 0. Jadi kita tidak menggunakan itu, kita hapus. Nah, sisa xy pangkat 2. Nah, xy pangkat 2 ini kita turunkan menjadi 2xy. Nah, pas diturunkan menjadi 2xy plus c aksen y sama dengan 2xy. Nah, maka menjadi seperti ini. 2xy plus c aksen y sama dengan 2xy. Maka nanti bentuknya itu menjadi c aksen y sama dengan 0. Karena di sini kan ada dua variabel yang sama, maka dapat dipindah ruas. Jadi c aksen dalam kurung y sama dengan 2xy dikurang 2xy. Maka hasilnya menjadi c aksen dalam kurung y sama dengan 0. Nah, belum sampai selesai. Di sini kita dapat mengintegralkan c aksen y untuk menemukan hasil c dalam kurung y. Nah, kita mencari nilai c dalam kurung y dengan cara mengintegralkan c aksen y. Nah, maka c dalam kurung y sama dengan integral 0 dy. Karena integral 0 dy itu sama dengan 0, maka kita temukan c dalam kurung y sama dengan 0. Setelah itu,
solusi umum persamaan diferensial kita temukan sepertiga X pangkat 3 plus XY kuadrat plus 0. Karena di sini plus 0, maka tidak perlu kita gunakan. Maka hasil untuk solusi umum persamaan diferensial pada persamaan diferensial eksak yaitu sepertiga X pangkat 3 plus XY kuadrat. Selesai sampai di sini. Maka kita sudah temukan hasil dari persamaan diferensial eksak tadi. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal persamaan diferensial dengan variabel terpisah dan kita akan mencari solusinya. Di sini ada soal 6y petik plus 4x sama dengan 0. Nah, langkah pertama kita cari bentuk lain dari y petik ini. Bentuk dari y petik ini adalah dy per dx, sehingga persamaan dapat dinyatakan menjadi 6y dy per dx plus 4x sama dengan 0. 6y dy sama dengan min 4x dx. Nah, di sini kita masih meragukan apakah persamaan dari ini tuh bisa dinyatakan persamaan diferensial dengan variabel terpisah. Nah, di sini kita cari persamaan itu dalam bentuk kelompok. Nah, di sini kita menemukannya. Ini bisa termasuk dalam variabel terpisah persamaan diferensial karena x dan y persamaan tersebut dapat dikelompokkan dalam bentuk seperti ini, kayak 6y dy habis itu z dan plus 4 dx kayak gini. Nah, setelah kita dikelompokkan dalam bentuk tersebut, kita menentukan langkah-langkah solusinya sebagai berikut. Integral 6y dy sama dengan integral min 4x dx. Nah, step ruas ini kita integralkan. Step ruas nih, dari ruas ini kita integralkan, ini juga kita integralkan. Habis itu lanjut ke hasil dari mengintegralkan dari hasil ini, dari 3y pangkat 2 plus c1 sama dengan min x pangkat 2 plus c2. Nah, kita sederhanakan bentuknya menjadi seperti ini. 2 y pangkat 2 per 2 plus x pangkat 2 per 3 sama dengan c. Jadi ini adalah solusi dari persamaan diferensial tersebut. Sekian dan saya akan diteruskan oleh teman saya yang lain. Nah, sekarang saya akan menjelaskan contoh soal dari persamaan diferensial homogen yang dimana soal di sini menyuruh kita untuk memeriksa apakah persamaan diferensial dari 3y min 4x dikali dx plus y min x dikali dy sama dengan 0. Nah, kita suruh memeriksa persamaan diferensial ini homogen atau tidak. Oke, baik. Pertama-tama kita tulis dulu. Dari dy per dx sama dengan 3y min 4x per x min y. Setelah itu, kita masukkan x ke dalam, jadi x 3 kali y per x min 4 per x 1 min y per x. Sama dengan dy per dx. Setelah itu, baru kita hapus atau hilangkan karena ini sama x, kita hilangkan jadi 3 kali y per x min 4 per 1 min y per x sama dengan dy per dx. Dikarenakan variabel di atas dapat ditulis kembali sebagai v sama dengan y per x, maka sudah dipastikan bahwa PD di atas atau PD tersebut atau persamaan diferensial tersebut adalah persamaan diferensial homogen. Nah, itu saja contoh soal dari saya. Terima kasih.